Sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang memang sebetulnya berada pada posisi yang baik. Kalau ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, lalu mengapa kita bisa dengan percaya diri mengatakan Indonesia ekonominya baik-baik saja? Bersama saya Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, itu pertanyaannya. Kalau ekonomi dunia tidak baik-baik saja, kok kita seperti terlalu percaya diri mengatakan kita baik-baik saja? Sedang menghibur masyarakat atau denial? Pertama itu yang harus kita jaga tadi positif energi yang ada di Indonesia. Tapi yang penting begini, kalau dibilang tadi betul Indonesia secara makro baik-baik saja. Di luar tidak baik-baik. Tapi yang tidak baik-baik ini bisa masuk ke kita dan akhirnya membuat kita tidak baik-baik. Makanya kewaspadaan itu harus ada. Makanya sekarang ini harus dipersiapkan. Makanya diskusi banyak saran-saran diberikan pada pemerintah untuk apa? Insentif-insentif yang bisa diberikan pada industri dan juga khususnya manufacturing. Dan khususnya untuk yang namanya tadi yang padat karyanya. Itu yang penting. Survei Bank Indonesia bulan Mei itu bulan Mei yang dirilis bulan Juni 2024, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja menunjukkan masyarakat memperkirakan cari kerja 6 bulan ke depan makin susah. Dan itu ditandai dengan pabrik sepatu bata tutup, yang terbaru PHK 13.800 buruh di 10 pabrik tekstil, belum termasuk PHK di perusahaan-perusahaan startup. Yes. Kalau cari kerja saja susah, apanya yang baik dari ekonomi Indonesia? Jangan dilihat dari sisi itu juga sekarang. Tadi ya memang ada yang di PHK dan semuanya dan harus ada insentif-insentif khusus yang diberikan tadi. Tapi bicara lapangan pekerjaan, ini memang permasalahan yang besar. Yang dimana kita mempunyai populasi bonus demografi kita yang muda-muda ini banyak. Sekarang pertanyaan jumlah investasi yang kita masuk dan untuk menyiapkan lapangan pekerja itu sudah sampai di mana. Dan juga digitalisasi yang ada, itu dengan adanya digitalisasi, itu yang namanya mengurangi jumlah pekerjaan. Jadi lebih banyak bukan padat karya sekarang investasi, tapi padat modal. Nah untuk itu kita harus realize itu. Nah untuk itu makanya kenapa penting sekali kita fokus terhadap apa? Exporting skills. Oke. Di mana kita harus bersedia untuk mengatakan bagaimana negara mana demografi yang senior yang membutuhkan bantuan pekerjaan di sana, kita kirim skill workers kita ke sana. Dan ini harus kita lakukan. Walaupun nanti ekonomi growth kita juga sudah tambah baik lagi dan keadaan ini, tetap harus kita siapkan itu. Kenapa? Tadi yang saya katakan digitalisasi dengan ada teknologi yang namanya industri 4.0 ini, itu akan mengurangi jumlah pekerjaan. Jadi dengan demikian kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita dengan pendidikan, dengan vokasi. Tetapi kemudian dia bekerja di luar negeri. Dengan vokasi tadi. Dengan vokasi bekerja bukan hanya di dalam dan di luar. Makanya sekarang kita di Kadin membuat peta jalan 2045. Karena gini, kalau kita mau memastikan skill apa yang dibutuhkan ke depan, kita mesti tahu dulu nih sampai 2045 sektor mana mau yang kita dorong, manufacturing mana kita dorong, dari situ teknologi apa yang kita ingin lakukan. Setelah kita tahu teknologinya bagaimana, baru kita bicara lagi skill apa yang dibutuhkan ke depan. Nah itu satu. Karena tanpa itu bonus demografi kita bukan bonus. Generasi emas, tapi generasi cemas. Nah disitulah makanya kita nggak mau bikin cemas, kita mau buat emas. Makanya kita harus persiapkan nih. Kita bicara vokasi, bicara export of skills, itu harus dilakukan. Harus. Kenapa? Walaupun ke depan bagus untuk apa? Untuk teman-teman, untuk adik-adik kita mempelajari juga di industri-industri yang memang belum ada mungkin di Indonesia. Pak Arsyad, kita melihat bagaimana kita kedatangan misalnya bos Apple, Elon Musk, bahkan dapat sorotan Elon Musk, dapat karpet merah, dipuji oleh mendapat sambutan yang luar biasa oleh pemerintah Indonesia. Tetapi Menteri Investasi Pak Bahlil sendiri mengatakan Elon Musk itu cuman investasinya 3 miliar dan karyawannya cuma 3 orang. Jadi selama ini bagaimana selebrasi kedatangan bos-bos yang katanya akan membawa investasi, tetapi seberapa konkret sebenarnya mereka punya investasi di Indonesia? Itu harus kita lihat tuh ya, karena kita nggak bisa mengeneralisir setiap yang hadir itu pasti akan investasi. Karena ini yang harus kita pastikan. Keseriusan daripada investor itu untuk masuk ke Indonesia.
Ya, yang dimana kita juga harus menyadari apa yang harus kita siapkan. Waktu kita mengundang investor itu masuk, kita harus menyiapkan diri. Contohnya skill, balik lagi. Skill apa yang dibutuhkan, kita harus persiapkan. Nah itulah yang dimana kita tidak boleh memikirkan bahwa kita yang paling cantik di ASEAN. Bisa ASEAN aja deh, dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Thailand. Kita harus lebih kompetitif dibanding mereka. Karena ini kita lagi rebutan. Kalau saya bilang ini udah perang ekonomi sekarang ini. Perang dunia, udah perang ekonomi. Nah untuk itu, persiapan perang kita adalah persiapan untuk menyiapkan produk, menyiapkan jasa, dan bagaimana membuat atraktivitas terhadap investasi masuk ke Indonesia. Yang sebenarnya paling terlihat adalah ketika Tim Cook Apple datang ke Indonesia, ternyata ia juga roadshow ke banyak pihak. Oke, Apple katanya investasi, tapi seperti membuka akademi. Ternyata, begini Ros, tapi ternyata di sini kita harus belajar. Ya Ros. di negara lain dia investasinya jauh lebih besar. Di sini Ros, disinilah kita harus belajar. Seperti contohnya, saya kasih contoh Singapura lah. Kita contoh di Singapura itu ada namanya Kementerian EDB, Economic Development, ya. Nah itu melihat tuh bisa mengcustomize loh untuk setiap investor. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu berbeda-beda. Kadang-kadang kita tidak bisa yang namanya menyamakan semua, nggak bisa. Jadi memang harus unik. Ini kalau kita mau attract misalnya seorang Apple ke sini, oke, apa sih yang dibutuhkan Apple? Bagaimana apa yang diinginkan? Apa yang harus supaya bisa menarik mereka ke sini? Jadi nggak bisa kita generik semua proposal itu sama, proposal ke A, B, C, nggak bisa. Nah itu kita harus lebih agile. Di situ kita harus belajar nih, kayak Singapura. Ya kita belajar itu. Anda bicara Singapura, ada yang baru karena soal Singapura ini juga disinggung oleh Presiden Jokowi soal konser Taylor Swift. Ini dia. Kita tahu yang baru saja diselenggarakan Taylor Swift di Singapura di bulan Maret yang lalu diselenggarakan 6 hari di Singapura. Yang nonton saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Kalau kita baca netizen di sosial media baca begini, rupiah disalahkan rupiah turun, dolar menguat yang disalahkan Taylor Swift. Apa pandangan Anda soal kemudian soal Taylor Swift dan kemudian Coldplay itu menjadi sorotan Presiden? Mungkin yang disoroti Presiden adalah lebih daripada kekesalan dia. Kok di Indonesia nggak bisa di Indonesia? Tadi beliau mengatakan, saya tanya ternyata masalah izin. Nah di sini gini Ros, yang kita harus juga lihat fundamental yang ada di Indonesia yang harus kita sama-sama perbaiki. Yaitu salah satunya alignment. Alignment antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga daerah. Nah ini menurut saya alignment programnya itu belum terjadi. Nah di mana sekarang ke depan ini kita harus ada alignment itu. Supaya apa? Sisi pemikiran eksekutif dan legislatif yang ada di pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota harus mempunyai suatu alignment. Ya, maksudnya jadi polusinya bisa pas. Jadi, sama kan antara pusat sampai daerah ada alignment, betul. Kesamaan pandangan.